Bimbingan bagi anak cerdas dan berbakat. Pengertian anak cerdas berbakat. Menurut Clark, bahwa murid cerdas berbakat ialah anak-anak yang menampilkan kapabilitas unjuk kerja yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kepemimpinan, kemampuan, atau lapangan-lapangan akademik tertentu. Karakteristik dan kebutuhan anak cerdas berbakat. Yang pertama, membaca pada usia lebih muda. Yang kedua, membaca lebih cepat dan lebih banyak. Yang ketiga, memiliki pembendaharaan yang luas. Yang keempat, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Yang kelima, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa. Yang keenam, mempunyai inisiatif dan cepat bekerja sendiri. Yang ketujuh, menunjukkan keasliannya dalam ungkapan variabel. Yang kedelapan, memberikan jawaban-jawaban yang baik. Yang kesembilan, dapat memberikan banyak gagasan. Kesepuluh, luwes dalam berpikir. Yang kesebelas, terbuka dalam rangsangan-rangsangan dari lingkungan. 12, mempunyai pengamatan yang tajam. Yang ke-13, dapat berkonsentrasi untuk waktu jangka panjang terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati. Ke-14, berpikir kritis juga terhadap diri sendiri. Dan yang ke-15, senang mencoba hal-hal yang baru. Nah, yang selanjutnya identifikasi anak cerdas berbakat. Identifikasi anak cerdas berbakat pada dasarnya dapat dilakukan sedini mungkin, yaitu pada usia 1-2 tahun. Pada masa ini, keunggulan dan kelemahan intelektual anak akan tampak dengan mudah bila anak diberi rangsangan dengan tepat. Nah, selanjutnya, pada usia 2-6 tahun. Identifikasi anak usia ini dapat dilakukan dengan mengajak anak bermain pada bidang yang disenanginya. Keterbakatan anak akan tampak dalam kemampuan menyelesaikan tugas-tugas dan berbagai persoalan tanpa mengalami kesulitan yang berarti, serta tidak banyak memerlukan bimbingan. Nah, selanjutnya, pada usia 6 tahun dan seterusnya. Pada masa sekolah informasi, keterbakatan bisa diperoleh dari orang tua, terutama berkenaan dengan bidang-bidang yang disenanginya, dari guru, terutama bidang prestasi, dan dari teman sebaya, terutama bidang kepemimpinan, kreativitas, dan sosialisasinya. Dalam identifikasi ini, penggunaan tes kecerdasan dan tes lain seperti minat, kreativitas, motivasi juga penting dilakukan. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat secara konvensional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model. Antara lain, yang pertama, akselerasi. Model akselerasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasuki SD pada usia dini, loncat kelas, atau mengikuti bidang studi tertentu di kelas tinggi. Yang kedua, pengayaan. Model pengayaan yaitu dengan memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul. Model ini dapat memenuhi harapan anak cerdas berbakat dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman yang biasa. Yang ketiga, kelas unggul. Model ketiga adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan. Model ini dapat berupa kelas khusus di dalam sekolah. Model pengelompokan berdasarkan kemampuan dikhawatirkan akan menumbuhkan sikap eksklusif, elitisme, dan memiliki peranan yang berbeda dari yang lain. Dan yang terakhir, bimbingan konseling. Bagi anak-anak cerdas dan berbakat, bimbingan konseling merupakan sebuah kebutuhan. Memahami kekhasan siswa cerdas dan berbakat serta peranan konseling dalam menangani permasalahan yang timbul akibat kekhasannya adalah sangat penting, di mana guru sebagai konselor bagi siswa berkemampuan unggul sangat penting peranannya. Dan untuk selanjutnya yaitu teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Layanan bimbingan bagi anak cerdas berbakat tetap bertolak belakang dari pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan. Dengan kata lain, anak cerdas berbakat dipandang sebagai suatu keutuhan pribadi, sehingga program layanan bimbingan yang dikembangkan mampu menyentuh semua dimensi perkembangan secara utuh.
Poin selanjutnya ada penyelenggaraan kelas unggulan sebagai model bimbingan bagi murid cerdas berbakat. Kelas unggulan merupakan kelas yang terdiri atas sejumlah siswa yang karena prestasinya menonjol dikelompokkan di suatu kelas tertentu pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama, penyelenggaraan kelas unggulan di SD inti dalam satu kompleks sekolah. Yang kedua, penyelenggaraan kelas unggulan di tingkat kecamatan. Yang ketiga, penyelenggaraan kelas unggulan dalam satu kompleks secara bergiliran. Yang terakhir, penyelenggaraan kelas unggulan pada seluruh jenjang. Bentuk penyelenggaraan kelas unggulan di berbagai daerah bermacam-macam, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Program pengajaran pada kelas unggulan adalah program pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, ditambah dengan pendalaman materi seperti matematika, IPA, serta pelajaran bahasa Inggris. Pengelompokan ini dimaksud untuk memudahkan guru dalam membina siswa serta mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada siswa agar optimal sesuai bakat dan kemampuannya. Proses belajar mengajar di kelas unggulan harus diupayakan memiliki keunggulan daripada kelas biasanya. Perlu diperhatikan dari seluruh komponen pendidikan meliputi guru, materi ajar, bahkan sarana belajar mengajar, metode mengajar, dan waktu belajar di kelas. Harus lebih baik daripada kelas biasa, mengingat tuntutan prestasi belajar bagi siswa kelas unggulan sangat tinggi. Proses belajar mengajar di kelas unggulan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum plus yang terdiri atas mata pelajaran matematika 4 jam dan bahasa Inggris 4 jam. Selanjutnya, ada model-model penyelenggaraan kelas unggulan di sekolah dasar. Yang terakhir, bimbingan bagi siswa kelas unggulan. Bertolak dari antisipasi terjadinya dampak negatif penyelenggaraan kelas unggulan, maka gagasan agar siswa kelas unggulan tetap merupakan siswa dari kelas biasa di sekolah masing-masing.